adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya, luar biasa baik, luar biasa sehat, dan luar biasa bersemangat. Wah, sama kayak Karya nih, yang senang juga hari ini. Karena apa? Karena bisa ketemu sama adik-adik di rumah. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan kita yang luar biasa. Siapa namanya? Siapa? Yesus. Yesus, ku datang padamu. Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus yang selamatkanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus yang selamatkanku. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, Karya ajak adik-adik untuk melipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh sangat mengucap syukur ya Bapa, karena kesempatan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Hari ini kami mau memuji Tuhan dengan bersemangat, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan, belajar untuk firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini, berkati juga adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kalian mau nanya, di sekolah minggu kita yang luar biasa ini, kita mau ngapain aja, hayo? Mau ngapain? Harusnya adik-adik udah hafal dong. Apa? Kurang kedengeran. Apa? Oh, kita mau memuji Tuhan, betul. Terus apa lagi? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, betul. Terus apa lagi? Sama, terakhir bikin kreativitas. Tapi itu nanti ya. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan
Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab menyatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dengan demikian, kamu adalah murid-Ku." Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Dalam inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Whenever you're traveling on an airplane, she always ready to serve you. Pramugari for Christ. Terbang bersama Yesus, melayani dengan senyuman. Hai yang di rumah, perkenalkan nama Kakak Tofilma. Nah, hari ini seperti biasa Kakak mau siap-siap untuk berangkat kerja. Nah, yang di rumah, kira-kira ada yang tahu nggak kalau sekarang Kakak seperti ini
mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus juga adalah suatu teladan untuk kakak sebagai pramugari. Nah, karena kita sudah menerima setiap anugerah dan kasih dari Allah Bapa yang begitu besar, kita tuh berarti harus juga mengasihi Allah dan sesama. Nah, di rumah, yuk kita harus taat atas perintah Tuhan Yesus dan memiliki kemurahan hati untuk sesama kita, untuk teman-teman, untuk mama, untuk papa, dan untuk semuanya, atau untuk dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik juga kakak mau ajak adik-adik untuk jaga diri dari virus corona. Itu selain menjaga kebersihan tentunya, terus menjaga kesehatan, kakak juga di sini mau ajak adik-adik buat challenge. Wah, challenge-nya apa ya kira dari kakak pramugari? Penasaran? Oke, kita akan membuat challenge yaitu membuat face shield. Adik gimana tahu nggak face shield apa? Nah, dalam bahasa Indonesia-nya face shield, face itu artinya wajah, kalau shield itu artinya pelindung. Berarti kita akan membuat pelindung wajah, atau kata lainnya face shield. Nah, cara membuatnya itu gampang banget. Ada yang di rumah bisa pakai barang-barang atau bahan-bahan yang di rumah. Oke, nah kasih tahu caranya. Nah, pertama-tama kita harus persiapin dulu bahan-bahannya. Untuk yang pertama ini, kakak di sini ada plastik yang jelas untuk nutupin wajahnya nanti. Nah, plastik ini kakak dapat dari bekas map seperti ini. Jadi di rumah kalau ada bekas map di rumah, kalian bisa pakai nih map seperti ini. Atau kalau adik di rumah punya bekas map, adik-adik bisa pakai plastik bekas baju dede atau baju mama papa, boleh nih seperti ini. Ini bisa buat pakai pelindung wajah juga. Nah, yang kedua, kita mau siapin spons atau gabusnya. Ini kakak dapat dari, biasanya ada di spons dalam ini dibuatin ya buat tempat pensil misalnya kalau kita belum beli atau baru ini ada di dalam tempat pensilnya. Nah, ini biasanya kakak pakai untuk tempel nanti ke sini. Yang ketiga itu untuk pengikatnya kakak pakai kain perca. Nah, di rumah kalau memangnya tidak ada kain perca, jadi bisa pakai pita, atau bisa pakai tali, atau bisa pakai benang wol, atau bisa pakai tali apapun yang bisa dihias. Oke? Cara yang pertama kalau saya, yang pertama yang tadi kertas atau plastik yang dari map ini kalian potong yang beningnya aja, berwarna beningnya. Kalau dipotong nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu spons atau gabus yang tadi sudah siapkan, adik-adik tempelin pakai double tip di belakang sponsnya seperti ini. Kalau sudah ditempelin pakai double tip dibuka. Nah, setelah double tipnya dibuka seperti ini, gabusnya kita tempelin di plastiknya seperti ini. Kalau sudah jadi, kita mau buat pengikatnya. Nah, dari di rumah tadi kalau misalnya punya kain perca, terus kain percanya panjangan, dan bisa potong. Terus ukur dulu kain percanya itu sesuai sama lingkar kepala di rumah. Kalau ini udah kakak ukur
wajar untuk menempelkan di plastiknya. Ini kita buka dulu. Kita buka. Lalu kita tempelkan. Kita tempelkan pada plastiknya. Jadi seperti ini. Kalau udah, siap digunain deh. Bisa seperti ini. Jadi deh. Nah, di rumah gampang kan cara buatnya? Coba ya. Tapi sebelum membuat challenge-nya, jangan lupa ikut ibadah dulu. Jadi buat challenge-nya setelah ikuti ibadah sekolah minggu. Dan jangan lupa dikirim atau di-share ke grup WA kelas masing-masing ya. Oke, dadah, sampai jumpa lagi. Yesus memberkati. Whenever you're traveling on an airplane, she always ready to serve you. Pramugari for Christ. Terbang bersama Yesus, melayani dengan senyuman. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau belajar firman Tuhan di hari ini. Kita akan pujian puji cita. Ku dicipta mulia, oh, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan.
Hai adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh masuk ke dalam hati kita dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami tadi sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Tapi kita nggak baca semua ya. Nanti kalian bisa baca di ulang lagi di rumah setelah selesai ibadah boleh. Kita mau baca dari ayat 22 dan 23, juga ayat 26 dan 27 saja. Ya, mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 18 ayat 22 dan 23. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ayat 26 dan 27. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Jawab Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus menjadi orang yang murah hati dan saling menolong sesama manusia. Ya, adik-adik, adik-adik tahu binatang lebah nggak? Tahu ya, lebah, ada yang bilang namanya tawon gitu ya, suka di bunga tuh ngambilin madu. Nah, lebah itu kan makannya madu ya. Nah, lebah itu juga adalah binatang yang suka membantu gitu. Karena ada lebah yang tugasnya cuma jagain telur lebah, sama jagain anak-anak lebah yang nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa cari makanan. Jadi ada namanya lebah pekerja yang cari makan dan dibagiin tuh ke lebah yang lain. Nah, lebah aja saling membantu ya adik-adik ya. Nah, gimana dengan kita nih sebagai manusia? Nah, sebagai anak-anak Tuhan gitu. Kita juga harus saling tolong menolong ya. Kita harus saling tolong menolong dengan sesama kita ya, apalagi di masa-masa kayak gini, di masa-masa mungkin banyak dari teman-teman kita yang bapaknya udah nggak bisa kerja lagi ya, terus jadi mau beli buku buat sekolah juga susah. Nah, saatnya kita membantu mereka. Nah, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita membantu atau menolong teman kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi karena kita terlebih dahulu sudah dikasihi oleh Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sudah memberikan jaminan hidup kekal buat kita ya. Jadi untuk balasannya kepada Tuhan, kita juga harus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita ya. Nah, sekarang siapa yang mau jadi anak yang murah hati dan saling menolong sesama manusia, sesama teman-teman kita? Kita semua mau ya menyayangi dan menolong sesama kita sebagai tanda bahwa kita sudah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Nah, sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa dulu supaya firman Tuhan yang kita dengar tadi boleh kita laksanakan dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan ajar kami untuk selalu mengerti dan ajar kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang murah hati dan saling menolong sesama manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Gimana cerita hari ini adik-adik? Wah,
Semoga cerita firman Tuhan hari ini bisa memberkati adik-adik semua di rumah ya. Oh iya, kita juga harus menjadi anak Tuhan yang murah hati, mau melayani Tuhan dan bisa menjadi saksi Tuhan. Kita mau meresponi firman Tuhan kita pada hari ini. Kita angkat pujian panggilan surgawi. Aku tak berlari tanpa tujuan dan mengejar yang sia-sia. Ku ingin jadi berguna, penuhi panggilan surgawi. Aku tak berlari tanpa tujuan dan mengejar yang sia-sia. Ku ingin jadi berguna, penuhi panggilan surgawi. Oh Yesus, berikan aku kekuatan untuk melayani-Mu. Oh Yesus, berikan aku kuasa untuk menjadi saksi-Mu. Oh Yesus, berikan aku kekuatan untuk melayani-Mu. Oh Yesus, berikan aku kuasa untuk menjadi saksi-Mu, kuasa untuk menjadi saksi-Mu. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, apa coba yang lupa? Apa ya? Kita belum melihat apresiasi adik-adik yang udah mengerjakan tugas kreativitasnya minggu lalu. Kita lihat bareng-bareng yuk! Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Bahkan kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami menjadi anak Tuhan yang murah hati. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh dengan tulus ikhlas membagi dengan apa yang ada pada kami. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami yang mengalami kekurangan. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami. Pakailah diri kami Tuhan untuk senantiasa menjadi saluran berkat. Kami berdoa biarlah Tuhan juga
yang senantiasa menolong, memberikan kekuatan, kesehatan bagi orang tua kami, mama, papa kami. Kiranya Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati mereka dalam segala usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga untuk semua kakak adik, keluarga, dimanapun mereka berada, biar perlindungan Tuhan nyata juga bagi mereka. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau berdoa juga, menyerahkan untuk gerejamu. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan juga menolong agar gerejamu semakin dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Berkatilah semua hamba Tuhan, para majelis, pengurus, jemaat semua yang senantiasa setia beribadah bahkan melayani Tuhan melalui gerejamu. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Tuhan menolong, Tuhan menambahkan kekuatan dan sukacita untuk terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang selalu melayani kami. Biarlah mereka juga terus dikuatkan oleh Tuhan. Mereka dimampukan juga untuk boleh melayani dengan setia, bahkan dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang mereka upayakan, biarlah semuanya juga dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang menolong bangsa kami. Saat ini kami sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah mereka yang sedang dirawat oleh karena tertular virus corona. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu bagi mereka, berikanlah kesembuhan, berikanlah pemulihan bagi mereka. Dan kami berdoa juga untuk semua dokter, para medis yang menangani. Tuhan menjaga mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memelihara mereka. Kami juga berdoa, Tuhan menyerahkan untuk pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat untuk mereka dimampukan untuk mengatasi pergumulan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami, hari-hari yang akan kami jalani, bahkan masa depan kami yakin ada dalam tangan Tuhan. Engkau sudah menjamin masa depan yang penuh harapan bagi kami semua orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami berserah kepadamu. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.